Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, Illahi anta maksudi, waridaka ma'lubi, bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahid wa rabban sahidan la ma'budan siwa wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, kali ini kita mau membahas tentang masih perkara habaib ya. Apa sih sebenarnya tujuan mereka gitu? Tujuan habaib itu apa sebenarnya? Jadi sama-sama kita melihat banyaknya fenomena, banyaknya kejadian-kejadian, banyaknya polemik ya yang terjadi di Indonesia perkara habaib. Nah, jadi kita bahas dulu pertama kali ya, supaya kita paham nih, karena banyak penyimpangan, banyak hal-hal yang memang mengerikan dan harus kita terima kenyataannya. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa yang menyampaikan perkara agama itu adalah orang berilmu. Orang berilmu itu dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi sampai ke zaman para sahabat, ke wali, sampailah ke ulama. Jadi ulama warisatul anbiya namanya. Ulama pewaris ilmu para nabi-nabi. Nah, kita harus tahu bahwa ulama inilah sebenarnya yang menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang Islam, menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang Allah. Karena agama itu dia konsepnya konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan itu awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Untuk agar semua manusia ini mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Jadi setiap manusia yang beribadah supaya tidak salah sembahnya, karena sudah mengenal Tuhannya, yaitu Allah. Nah, habaib ini kita melihat dari kejadian-kejadian sekarang ini, mereka ini mau sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, mereka ini memalingkan atau mereka ini menghilangkan ulama warisatul anbiya. Mau sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, mereka ini mau membuat samar mana sebenarnya ulama warisatul anbiya, mana yang sebenarnya menyampaikan Islam. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Kenapa gitu? Yang namanya orang yang paling mulia di antara manusia itu orang yang bertakwa, yaitu ulama. Ulama pewaris ilmu para nabi, itu sudah pasti. Ulama warisul anbiya lah orang yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Nah, mereka, para habaib ini selalu menganggap dirinya lebih mulia. Mereka menganggap nasab mereka lebih mulia. Mereka mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad, sehingga umat manusia itu menganggap yang paling mulia itu adalah habaib. Kita berpikir, nggak pernah ada sejarahnya Allah berkata, Rasul berkata yang paling mulia itu adalah habaib. Nggak pernah. Nggak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa yang paling mulia itu habaib, nggak ada. Yang paling mulia itu adalah orang bertakwa. Dan itu hanya kita tahu adalah ulama. Ulama warisatul anbiya. Apakah habaib ulama? Mereka bukan ulama. Habaib itu bukan ulama. Ulama itu orang yang dapat mengenalkan kita kepada Allah. Karena konsep agama ini adalah konsep ketuhanan. Agar manusia ini beribadah tidak salah sembahnya. Jadi konsepnya konsep ketuhanan, itulah agama. Agama itu peraturan. Aturan pertama kali adalah mengenal Allah. Kewajiban pertama kali manusia itu adalah mengenal Allah dengan yakin. I'lamu anna awalun, itu disampaikan Rasulullah. Itulah konsep agama. Konsep ketuhanan. Karena awalnya manusia, kewajiban pertama kali manusia adalah mengenal Allah, mengenal Tuhannya, agar tidak salah sembahnya dalam beribadah, dalam mengingat. Itu sebenarnya. Makanya habaib ini yang selalu menganggap dirinya mulia,
membangga-banggakan nasabnya, ini sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, mereka menghilangkan ulama warisatul anbiya, ulama pewaris ilmu para nabi. Mereka membuat samar ini ulama yang sebenar-benarnya ulama, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ulama warisatul anbiya, orang yang banyak-banyak ingat Allah. Mereka samarkan ini karena perbuatan-perbuatan mereka yang mengaku anak cucu Nabi Muhammad, nasab mereka mulia. Begitulah, mereka mengagung-agungkan Nabi Muhammad setinggi-tingginya langit. Allah lebih rendah daripada Nabi Muhammad. Inilah sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Faktanya seperti itu. Nah, inilah yang bahaya. Itulah makanya hancurnya umat, hancurnya agama ya karena itu. Ada orang-orang yang membanggakan, mengagungkan dirinya karena mengaku bernasab Nabi Muhammad, sehingga orang yang paling bertakwa di antara manusia itu dihilangkan mereka, yaitu ulama warisatul anbiya. Namanya sudah ulama pewaris ilmu para nabi. Pewaris ilmu para nabi, bukan pewaris hafalan, bukan pewaris hafalan kitab, bukan. Pewaris ilmu para nabi. Ini yang mereka mau hilangkan nih. Ini yang terjadi sehingga samar mana hak, mana batil, mana ulama sebenarnya, mana yang ulama palsu, fake. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan sampailah para habib, semua habaib ini. Itulah tujuannya. Mereka sadar atau tidak sadar, mereka memalingkan, mereka menghilangkan ulama warisatul anbiya selama ini. Padahal itu sudah jelas ulama warisatul anbiya, orang yang paling bertakwa di antara manusia lainnya. Karena sudah ulama warisatul anbiya, ulama yang sebenarnya ulama yang dapat mengenalkan manusia ini kepada Allah, kepada Tuhannya. Ulama yang dapat melepaskan manusia dari kesesatan. Ulama yang banyak-banyak ingat Allah, itulah ulama warisatul anbiya. Karena ulama pewaris ilmu para nabi. Para nabi loh. Itu yang terjadi, sehingga hak batil menjadi samar. Dan ini kita harus bertindak atau terima kenyataan umat makin bodoh. Umat manusia makin bodoh kalau kita nggak bertindak, kalau tidak nggak menyikapi. Yang pada akhirnya apa? Diperbudak, dibodoh-bodoh. Itu fakta loh, fakta, realitanya begitu. Ada dicium-cium kakinya, ada sampai mereka bekas air mulut mereka dianggap berkah, bekas tubuh mereka dianggap berkah. Itulah yang terjadi faktanya. Padahal nggak ada itu semua, nggak terbukti. Alaknya ya macam tai. Nggak ada itu. Tak ada habaib itu yang sampai ilmunya kepada Allah dan Rasul. Nggak ada. Dan mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Bukan sama sekali. Saya tegaskan, mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad sama sekali. Nggak percaya, tes DNA. Mereka pembohong. Mereka orang yang membangga-banggakan diri, mengaku-ngaku turun Nabi Muhammad. Agar apa? Agar manusia ini nggak terlihatnya lagi ulama warisatul anbiya, ulama sebenar-benar ulama, pewaris ilmu para nabi. Itulah sebenarnya yang terjadi. Oke teman-teman ya, ini sedikit kita berikan keterangan itu. Inilah tujuan mereka, supaya ulama warisatul anbiya itu nggak terlihat lagi sama manusia ini. Nah, itu yang terjadi. Mau sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Oke teman-teman semua, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.